Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Fitri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan 5 judul dari mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama itu adalah pemeliharaan dan pemurnian Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran terdiri atas dua kata, yaitu pemeliharaan yang merupakan perawatan, penjagaan, atau proses pembuatan. Sedangkan Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang berisi tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Serta Al-Quran sendiri berguna untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Pemeliharaan Al-Quran dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pemeliharaan secara lisan, dan yang kedua itu pemeliharaan secara tulisan. Baiklah, yang pertama itu ada pemeliharaan secara lisan. Pemeliharaan secara lisan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat Nabi melakukan metode penghafalan yang secara terus-menerus mengulang bacaan tersebut, sehingga metode ini berguna untuk menjaga keaslian dari keaslian Al-Quran. Selanjutnya ada metode yang kedua, yaitu pemeliharaan secara tulisan. Pemeliharaan secara tulisan ini pada masa Nabi dan para sahabat, Al-Quran mulai ditulis dari berbagai media seperti tulang, kulit, dan daun kurma. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukannya standarisasi mushaf Al-Quran untuk menghindari perbedaan tulisan, perbedaan bacaan. Mushaf Utsman ini menjadi rujukan utama hingga saat ini. Dan selanjutnya ada pemeliharaan pada zaman Nabi. Yang pertama itu ada pemeliharaan Al-Quran di dalam dada. Yang kedua itu ada pemeliharaan Khulafaur Rasyidin, di mana pemeliharaan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, lalu pemeliharaan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Selanjutnya judul yang kedua adalah Ahkamul Quran, atau hukum-hukum yang ada di dalam Quran. Nah, hukum sendiri ini adalah sesuatu tatanan perbuatan manusia yang mengatur perilaku manusia di dalam bernegara. Dan hukum Islam sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang bersifat memerintah terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan. Firman tersebut berupa amar, perintah, nahi, larangan, takhir atau penghalang sesuatu hukum. Dan sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena statusnya hanya bersifat sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagian ulama menyebutnya adalah metode istinbahili. Ada 3 macam hukum yang dikandung dalam Al-Quran. Yang pertama itu hukum-hukum akidah, hukum-hukum etika, dan yang ketiga itu adalah hukum-hukum amaliyah. Adapun syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai pengertian, yaitu syariat dalam artian hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa atau sepanjang zaman. Syariat dalam pengertian hukum Islam baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau masa. Baiklah, judul yang selanjutnya adalah konsep keadilan sosial dalam Al-Quran. Keadilan sosial sendiri adalah kondisi ketika setiap individu berhak memperoleh haknya secara proporsional tanpa diskriminasi. Adapun bentuk-bentuk keadilan dalam Al-Quran adalah keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan gender, dan keadilan politik dan sosial. Kesimpulannya adalah keadilan sosial adalah nilai utama di dalam Al-Quran, diterapkan dalam berbagai aspek hukum, ekonomi, sosial, dan moral, dan relevan dengan kehidupan modern termasuk di lingkungan mahasiswa. Baiklah, judul selanjutnya adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran sendiri merupakan bahasa kata mukjizat yang berasal dari kata ijaz, yang merupakan bentuk masdar dari fi'il, yaitu ajaza izu.
Al-jaza sendiri berasal dari kata ajaza, berarti lemah. Memberikan arti bahwa pengokohan Al-Quran sebagai sesuatu hal yang mampu melemahkan berbagai macam tantangan untuk menciptakan karya serupa. Kemampuan untuk melemahkan pihak lawan sehingga lawan tidak bisa berkutik, itulah yang dinamakan mukjizat. Adapun pengertian mukjizat itu sendiri adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi sehingga terbukti kenabiannya. Serta ada pula yang menyebutkan atau mendefinisikan sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah, yaitu atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebesaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Seperti Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang nyata bagi seluruh umat manusia yang menjadi bukti bahwasannya Al-Quran benar ada semata-mata hanya datang dari Allah. Maksud dari kemukjizatan Al-Quran sendiri ini bukanlah untuk melemahkan lawan, namun dengan tujuan sebenarnya yaitu menjelaskan kebenaran Al-Quran serta Rasul yang membawanya sekaligus menandakannya kalau yang disampaikan oleh mereka untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat sendiri berfungsi sebagai bukti bahwasannya kebenaran para nabi. Keluar biasaan yang tampak atau terjadi melalui mereka itu diibaratkan sebagai ucapan Tuhan, apa yang dinyatakan sang nabi adalah benar, dia adalah utusan-utusanku. Al-Quran dalam ilmu politik. Nah, politik merupakan salah satu aspek yang paling penting di kehidupan masyarakat. Manusia telah mempraktikkan berbagai sistem politik di kehidupannya untuk mengatur kehidupan bersama. Namun, seringkali politik ini diwarnai dengan banyaknya masalah atau penyimpangan seperti korupsi, nepotisme, penindasan, dan ketidakadilan. Nah, dalam konteks ini, Al-Quran merupakan sebagai pedoman hidup manusia yang bukan hanya semata membahas tentang aspek spiritual saja, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip umum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Melalui ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, Al-Quran menawarkan perspektif yang unik dan bernilai dalam memandang politik. Ini Al-Quran memberikan beberapa prinsip-prinsip penting untuk penguasa atau orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Yang pertama itu prinsip keadilan dan persamaan. Yang kedua itu ada prinsip keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir itu prinsip musyawarah. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Abel. Pertanyaannya ialah, sebutkan secara singkat arti dari dua nama utama Al-Quran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Dua nama utama dari Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran dibacakan atau sesuatu hal yang harus dibacakan. Yang kedua itu Alkitab. Alkitab itu kitab atau buku yang ditekankan status Al-Quran sebagai kitab yang tertulis yang berisi tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala.